Oke teman-teman, di sini kita ada problem yang mana ketika kita add event baru itu muncul seperti ini dan kita suruh memeriksa sintak SQL secara manual. Oke, langsung aja kita lakukan pemeriksaan manual. Sekarang kita akan coba mulai dari sini, di submit benar, title description. Oke, nah di sini seharusnya tidak menggunakan spasi ya. Karena ini kan gunanya titik untuk menghubungkan. Oke, ini kita bisa hapus spasinya. Tapi kan yang error sintak SQL ya. Nah, oleh karena itu kita periksa juga sintak SQL ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya lupa memberikan tanda kutip. Yang hanya diberikan tanda kutip adalah title saja. Nah, oleh karena itu silakan tambahkan tanda kutip di semua nilai yang dikirimkan. Nah, ini saya sampai lupa dong. Oke. Location, price-nya juga sama, kasih tanda kutip. Image name-nya juga sama, dikasih tanda kutip. Ya, seharusnya ini udah nggak error lagi. Kita back, kita reload. Sekarang kita coba lagi di sini Jakarta Color Run Festival, misalkan 2025. Di sini misalkan Jakarta Festival gitu ya. Terus tanggal eventnya misalkan 88. Oke, 2025, lokasinya misalkan Jakarta Pusat. Harga tiket misalkan 130.000. Kemudian kita upload gambar eventnya. Nah, ini Jakarta Color Run. Saya klik open. Nah, ini temporary name-nya. Saya klik simpan. Nah, ini udah berhasil ya. Cuma memang halaman dashboard kita belum menampilkan ya. Tapi kalau teman-teman lihat di database, terus perhatikan pada table events. Nah, event yang tadi kita berhasil masukkan datanya itu sudah terinsert ke si table event sendiri ya. Sekarang kita lihat ke Visual Studio Code, lihat di dalam folder upload. Nah, ini sudah ada ya gambarnya. Nah, berarti langkah selanjutnya kita akan membuat si halaman dashboard-nya ya, supaya lebih cantik dan lebih informatif. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dashboard. Ini teman-teman bisa hapus saja yang ini dashboard. Nah, berarti langkah pertama kali harus kita lakukan ketika ke halaman dashboard adalah menampilkan semua event yang tadi kita insertkan gitu ya. Nah, saya akan buat di sini SQL berarti select ya from events. Saya akan urutkan atau order by date, jadi berdasarkan tanggal. Saya akan urutkan dari yang terbaru, yaitu descending. Nah, kemudian di sini result, kemudian connection, query, SQL seperti ini. Nah, baru sekarang kita tambahkan si halaman bodinya ya. Rencananya mungkin saya akan menampilkannya dalam bentuk dalam bentuk table aja kali ya. Oke, tapi sebelum itu kita kembali lagi ke Bootstrap, kita copy. Oke, kita paste di sini. Di sini saya akan ganti namanya menjadi dashboard kali ya. Dashboard. Oke, hello world saya hapus. Saya akan buat kontainer yang pertama untuk membungkus semuanya. Kontainer, kemudian nanti saya akan styling lah tipis-tipis biar lebih cantik. Misalkan dashboard kontainer. Oke. Kemudian di sini saya akan buat duplex. Ini juga bawaan daripada Bootstrap ya untuk layout. Kemudian justify content between. Between. Kemudian likes item. Benar gak sih? Align item center. Kemudian margin bottomnya adalah 4. Kemudian di sini H2 misalkan event manajemen. Terus di sini admin dashboard. Sekarang kita lihat dulu ke browser, saya lakukan reload. Nah, ini
Oke, undefined variable karena hmm, karena di sini kita belum menghubungkan antara si database dengan si app-nya ya. Kita hubungkan dulu, berarti di sini include titik-titik config slash db.php. Nah, ini udah dihubungkan. Harusnya dia nggak marah lagi ya. Ini saya reload. Nah, event management admin dashboard. Oke. Kemudian saya akan menambahkan button logout ya. Karena kan tadi kita udah buat logout sebelumnya. Oke, logout.php. Ini logout. Kemudian saya akan kasih kelas btn danger. Kita reload. Nah, ini logout. Oke. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan button untuk ke halaman add event. Oke. Tapi ini di luar duplex ya, berarti saya tambahkan di sini. Kelasnya adalah margin bottom 3. Kemudian di sini arahkan ke add event.php. Nah, di sini adalah tambah event baru. Kemudian kita akan tambahkan kelas btn primary. Kita coba reload. Nah, jadi nanti pas kita tambah event baru, nah akan diarahkan ke page add event ya. Oke, seperti itu. Kemudian baru di sini kita menampilkan list-list event ya. Saya akan buatnya dalam bentuk data table ya. Oke, saya buat di sini table responsive. Ini bawaan dari Bootstrap ya. Table responsive, kemudian table dengan kelasnya adalah table bordered, middle, kemudian text center seperti ini. Kemudian kita buat table head-nya, table row-nya yang pertama table head untuk judul, terus table head yang kedua itu untuk why, untuk tanggal. Oke, table head yang ketiga itu untuk lokasi, table head yang keempat itu untuk harga tiket. Oke, table head yang kelima itu untuk gambar. Table head yang keenam itu untuk aksi, misalkan nge-edit event ataupun nge-delete event. Sekarang kita back dulu ke browsers. Nah, ini apa namanya tabelnya ya. Nah, sekarang kita akan nge-looping data yang sudah di-insert ke database, yaitu di tbody-nya. Kita bisa menggunakan while ya. PHP while kemudian event. Oke, kita akan ambil daripada result ya. Oke, result. Karena si result ini adalah hasil query yang menampilkan semua event berdasarkan tanggal ya. Nah, makanya di sini select asterisk from event. Makanya di sini saya mengambil result dan akan saya olah dalam bentuk page assoc ya. Atau saya akan ambil keseluruhannya dalam bentuk JSON datanya ya. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi di sini si TR-nya, table row-nya. Setelah itu table datanya. Di sini berarti saya akan set HTML specials untuk menghindari serangan XSS. Sini event. Yang pertama tadi adalah title-nya dulu ya, kita ambil title. Oke. Title. Oke, ini title, ini titik koma, terus tanda tanya ya.
Terus setelah title ada tanggal, berarti ini date, berarti ini location, ini location. Setelah itu ada tiket price, tiket price. Ini baterai saya berapa lagi nih? Tiket price. Nah, tiket price kan di sini harga ya, kita bisa standarisasi dalam bentuk rupiah. 0, oke, kemudian titik, kita ke format rupiah maksudnya, koma, sorry, gimana ya, 0, koma, kutip ya kan, kutip, koma, 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 titik, sorry, nggak ada koma dong, gimana ya, 0, oke, ini koma ya kan, di belakang koma, terus koma lagi di sini berarti titik. Oke, nah seperti ini. Setelah itu tentu saja kita menampilkan image-nya ya, TD, sorry, TD, kok tidak sih, loh dia nggak mau ya. TD, ya udah deh manual aja, TD. Oke, di sini PHP event image, event image, event image, terus sini img, img, kemudian source-nya kita akan mengambil image yang tadi udah disimpan ke upload ya, // uploads. Nah kayak gini. Terus di sini saya akan menambahkan HTML special characters lagi untuk si event image. Oke. Kok pusing ya? Event image. Terus di sini, oke, saya ingin set lebar gambarnya adalah 100. Kemudian alternatifnya misalkan adalah event image, ya. Kemudian kita tutup. Setelah itu saya akan tambahkan PHP lagi di sini. Oke, saya akan tambahkan PHP, kemudian else kalau misalkan si gambarnya tidak ada. Echo tidak ada gambar. Ya, jadi kalau gambar yang nggak ada gitu atau nggak ada di database nanti akan tampil tidak ada gambar dan juga alternatifnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kayaknya kelebihan gak sih? Oke. Kemudian adalah action ya, sekarang action. Action untuk edit, yang pertama itu untuk edit ahref. Edit kan di sini belum ada, tapi untuk saat ini teman-teman bisa buat aja dulu edit event.php. Nanti kita akan mengeditnya berdasarkan ID ya, seperti ini, berdasarkan ID event ID. Oke, event ID dan tanda tanya di sini. Kemudian kelasnya adalah
btn, warning, btn, sm. Baru kita kasih value-nya di sini adalah edit. Selain edit, ada action juga untuk melakukan delete. Nah, ini kita bisa copy aja biar nggak pusing ya. Berarti ini delete event. Delete event berdasarkan ID. Berarti di sini btn danger. Kemudian saya akan kasih sedikit script JavaScript ya untuk menampilkan pada saat kita klik nanti akan muncul konfirmasi return confirm. Di sini yakin ingin hapus event ini, tanda tanya seperti itu. Oke, baru di sini value-nya adalah hapus. Oke, kemudian di sini kita tambahkan PHP penutupnya, PHP penutupnya, ya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba ke browser apakah berhasil ditampilkan. Kita reload. Nah, oke, ini ada tipe ya di sini ya. Is not support. Line 51. Oke. Ticket price. Nah, ini nih. Kalau kita buat manual pusing sih. Tapi nggak apa-apa buat belajar dulu. Kita manual. Sebenarnya bisa pakai helper. Oke, ini koma. Koma. Oke, kayaknya jangan pakai spasi dah. Coba kita back lagi, kita reload. Is not support. Oke, ini kayaknya pakai koma ya, bukan titik ya. Kita reload. Nah, bentukannya jadi seperti ini nih. Oh alah, ini kan kita baru ngeformat ya kan. Nah, memang udah terformat, tapi di sini kita belum menambahkan daripada si apa namanya? Si HTML ya. Nah, seharusnya di sini bukan HTML special karakter, melainkan adalah number format. Aduh, lupa. Ada bawaan lupa. Daripada si HTML ya. Nah, ini number format. Sekarang coba kita reload. Oke, ini tidak muncul data apapun. Kenapa ya? Padahal kita tadi udah apa namanya? Nge-insert ya datanya ya. Ini kenapa tidak muncul data apapun? Select from events order by date descending. Oh alah, date-nya ini harusnya kecil ya. Kalau date yang tadi mah tipe data. Coba kita reload. Oke, belum muncul. Coba kita inspect. Kita pilih network. Kita reload. Kenapa ya? Oke, connection query SQL. PHP while di sini event
result page. Event event result page also HTML special card. Event title, date, location, ticket price. Oke lah, supaya nggak lama saya akan bahas di next lessons.